gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah, nggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu. Oh, berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya. Kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Nggak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena nggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena nggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual. Tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika Rabbaniyah. Bukan dengan logika ilmiah, tapi Rabbaniyah. Berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam udah sempurna. Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun. Ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyra, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi udah selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain realize dan mereka pun menangis. Ini berpikir merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Saya pernah jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood, ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya nggak biasa dan nggak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang nggak masuk. Diajak sama teman saya, Ustadz ada ikan panggang enak banget nih seafood. Benar-benar makannya di samping laut. Saya kan nggak enak nolak undangan ya. Oh ya boleh. Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, ada yang digoreng nggak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada nggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, nggak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan nggak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, nggak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu?
Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, akhirnya kita tahu gimana maunya Allah, apa yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman, kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini, ada di dalam surat Al-Anfal.